Shalom, apa kabar sahabat-sahabat Allah di dalam Kristus? Senang sekali kita kembali berjumpa untuk mendengarkan daripada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Dan saudara, kita tahu bahwa kita tetap harus bersukacita, kita harus tetap bersyukur apapun yang sedang kita hadapi. Karena penting sekali di masa-masa ini kita semakin menyadari untuk apa kita hidup dan kemana kita nantinya. Nah, hari ini ada perenungan yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi. Maka saya ingin share kepada saudara-saudara, sahabat Allah yang terkasih dimanapun berada. Hari ini saya ada di suatu tempat yang begitu biasanya suasananya ramai. Satu tempat tongkrongan di daerah Serpong yang biasanya begitu kalau sudah weekend itu ramainya minta ampun. Tetapi hari ini ketika saya datang ke tempat ini bersama dengan teman-teman, beberapa teman, lalu kita lihat tempat ini dan di toko ini, kita ke satu tempat ini, kita lihat ke bagian sisi sana, semuanya sepi. Padahal itu tempat-tempat yang bisa dibilang sangat ramai. Tapi karena ada wabah ini, karena ada pandemi COVID-19 ini, tempat ini jadi seperti tempat yang mati, kosong. Walaupun kemewahannya ada, walaupun tempat-tempatnya itu tempat-tempat yang sangat-sangat orang suka untuk bisa nongkrong, makan, minum, ngopi bareng teman-teman. Tetapi karena ada wabah ini, semuanya itu menjadi sepi dan kosong. Nah, ini ada satu pesan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada sahabat-sahabat Tuhan Yesus dimanapun berada. Bahwa sebenarnya kalau kita pikir, kita renungkan, bahwa tempat kita ini bukanlah dalam dunia ini. Tempat kita kelak nanti di rumah Bapa. Makanya hari-hari ini kita seperti dilatih untuk bisa betah tinggal di rumah. Makanya sering sekali ada hashtag di rumah saja, stay at home. Satu sisi mungkin kita bosan, kita jenuh, kita boring. Aduh, pengennya keluar, pengennya ini. Tapi karena ada COVID itu, karena ada virus itu, kita menjadi tertahan. Kita tidak bisa kemana-mana. Sadar gak saudara? Bahwa hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita bahwa kita juga harus mulai berlatih untuk bisa betah tinggal di rumah Bapa. Tidak tunggu meninggal, tidak tunggu namanya itu dipanggil, atau sering sekali orang bilang mati atau meninggal. Tapi mulailah hari-hari ini kita mulai melatih hidup kita, melatih tubuh, jiwa dan roh kita untuk bisa stay at home, yaitu di rumah Bapa, tinggal di rumah Bapa di surga. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa tinggal di rumah Bapa? Ada beberapa poin yang akan saya berikan kepada saudara, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, penting sekali kita belajar tentang poin-poinnya supaya kita stay at home, yaitu untuk tinggal di rumah. Yang saya jelaskan ini adalah bukan tinggal di rumah secara jasmani, bukan tinggal di rumah secara yang sedang kita lakukan ini. Yang kita lakukan aja, pemerintah menyuruh kita untuk stay at home aja, kadang kita susah. Nah, dalam perenungan saya berpikir, jangan-jangan kita juga nanti gak betah tinggal di rumah Bapa, tinggal di surga. Karena dengan kejadian seperti ini aja, Tuhan mengingatkan saya secara pribadi. Kita lebih suka keluyuran, kelayapan kemana-mana daripada tinggal di rumah. Padahal di rumah kita ketemu sama orang tua, keluarga, suami, istri, dan segala macamnya. Dan alangkah
berbahayanya mungkin ya, alangkah menjadi kekhawatiran secara pribadi bagi kehidupan saya, bila kita nanti tidak punya rasa betah, rasa rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Kita sering sekali melihat sekarang ini banyak sekali orang suka kepada Bapaknya, suka kepada Yesusnya, suka kepada Tuhannya, tapi nggak suka pulang ke rumahnya. Makanya hari ini yang pertama, sesuai dengan percakapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 kepada Thomas, kepada Filipus. Nanti saudara baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 di rumah. Tapi ada beberapa topik, ada beberapa bagian yang saya ingin ajarkan, saya ingin mengajak saudara di dalam Tuhan Yesus. Dalam hati kita yang paling dalam, supaya kita bisa stay at home, supaya kita bisa di rumah saja. Maka yang pertama dikatakan begini saudara, kalau saudara nanti baca, Tuhan bilang begini dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan dunia pada waktu itu. Dia akan pergi berangkat ke surga, maka terjadilah kegelisahan terhadap para murid-muridnya. Tapi Tuhan bilang bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Tapi yang paling berbahaya, yang paling menjadi tanda tanya yang besar bagi kehidupan kita adalah, kalau Tuhan menyediakan tempatnya di sana, apakah kita mau tinggal di sana? Apakah kita betah tinggal di sana? Atau jangan-jangan kita tidak dapat bagian tempat untuk tinggal di sana? Tetapi hari ini izinkan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan penghuni daripada dunia ini. Kita penghuni daripada kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka yang pertama, gimana? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita pelajari supaya kita bisa betah tinggal di rumah? Maka yang pertama dikatakan di ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bahwa Tuhan sudah memberikan clue-nya bahwa kemana aku pergi, engkau tahu. Jadi tidak mungkin kita tidak tahu. Lalu Thomas bertanya caranya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lumrah, pertanyaan manusiawi kepada kita. Kita nggak ngerti harus kemana, kita tidak ngerti ke surga itu bagaimana. Tetapi Tuhan memberitahu poinnya. Makanya poin yang pertama saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Tuhan Yesus menjawab daripada pertanyaan daripada Thomas tentang jalan itu, tentang bagaimana, ketika Thomas tanya, tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Tuhan Yesus jawab tidak dengan jawaban daripada surga, tidak jawaban yang terlalu diawang-awang di bumi. Tapi Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan kapasitas kemampuan kita sebagai manusia. Yaitu dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ketika dikatakan akulah jalan, berarti saudara, di dalam poin pertama ini sangat penting dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengikuti, untuk kita bisa berada, melekat, menempel kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerti jalan-jalannya. Untuk kita mengerti kita harus kemana perginya. Untuk kita mengerti arah tujuan hidup kita kemana. Makanya hidup kita harus bisa melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia jalan. Nah, lalu dikatakan kebenaran. Bahwa kita manusia yang tidak benar ini, lama-lama Tuhan akan membina, Tuhan akan melatih, Tuhan akan membersihkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar. Dari kehidupan yang tidak benar, dari kehidupan dosa kepada kehidupan yang berdoa.
Maka dikatakan yang lalu dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, maka poin yang terakhir, maka saudara akan melihat bahwa saudara bisa memiliki yang namanya itu hidup. Nah, jadi stay at home, di rumah saja. Maka yang pertama Tuhan ingatkan, kita harus bisa melekat kepada Tuhan. Kenapa aku harus melekat kepada Tuhan? Ketika aku melekat kepada Tuhan, maka aku akan berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka aku akan hidup dalam kehidupan kebenarannya Tuhan. Maka aku akan hidup di dalam hidupnya Tuhan. Lalu poin yang kedua, saudara, ketika Tuhan sudah bicara begitu, Filipus ngomong lagi. Ini penting. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu apa kata Tuhan? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, saudara terkasih, dan poin yang terakhir yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya adalah, jangan mencari alasan untuk kita tidak betah di rumah. Sering sekali kita mencari alasan. Udah banyak alasan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan. Poin yang terakhir, bagaimana kita bisa betah di rumah. Poin yang terakhir adalah, kenali Bapamu. Terus bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Bapa? Dengan bergaul dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Hari ini ada 2 poin yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita stay at home, bisa tetap di rumah saja untuk bisa betah. Dalam pengertian di sini bukan stay at home secara dunia, tapi stay at home merasakan suasana surga. Yang pertama, melekatlah kepada Yesus. Karena Yesus jalan, Yesus kebenaran, dan Yesus hidup. Dan poin yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya adalah, mulailah mengenal Bapa. Mengenal sama tahu beda, saudara. Mengenal itu berarti saudara terus dan terus dan terus sampai saudara masuk di dalam yang namanya itu keintiman bersama dengan Bapa. Karena kalau saudara sudah intim, maka saudara pasti betah di rumah. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, biarlah dalam suasana seperti ini Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap betah di rumah. Tuhan ajarkan kami ketika kami tidak betah di dalam rumah kami di dunia ini saja. Jangan-jangan karena dosa kami tidak bisa betah tinggal di surga. Tapi hari ini biarlah Tuhan ajar kami untuk hidup dalam jalan-Mu, kebenaran-Mu, dan hidup di dalam kehidupan-Mu. Dan ajar kami untuk mengenal Bapa secara lebih lagi, lebih intim lagi. Supaya hati kami tidak terpaut kepada dunia, hati kami terpaut kepada hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.